أعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين الإخوان في الدين وسائر الطلبة حفظكم الله تعالى جميعا. Nahmadullah ta'ala fi hadha sabah al-mubarak ba'da an sallaina al-fajra istama'na fi hadha al-masjid linahsula ala ma wa'ada Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-ujur al-kabirah fi talab al-ilmi wa sanabda fi hadha sabah darsana fi kitab Syarh Sunnah lil Imam Al-Barbahari. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Pada pagi yang cerah ini kita telah melaksanakan ibadah kepada Allah berupa salat subuh berjamaah dan melanjutkan setelah salat kita akan kembali mendengarkan syarah dari kitab Imam Al-Muzani Syarhus Sunnah yang dipaparkan penjelasannya oleh Syekh Wadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahumullahu ta'ala. Matan yang kita ambil dari Imam Al-Muzani di dalam kitabnya Syarhus Sunnah menyambung dari apa yang telah kita sampaikan. fa innaka sa'altani an uwaddiha laka minas sunnah amran tusabbiru nafsaka ala tamassuki bihi. Sungguhnya apabila kamu bertanya kepadaku, aku akan jelaskan kepadamu dari sunnah. Dan di sini telah kita sampaikan sebelumnya adalah berkaitan yang paling utama sunnah adalah masalah akidah, tauhid. Yaitu suatu perkara amran tusabbiru nafsaka yang kamu akan berusaha untuk memberikan atau menyabarkan dirimu alat tamassuki bihi agar dirimu berpegang teguh dengan sunnah tersebut, dengan perkara yang besar tersebut. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, Imam Al-Muzani memberikan ibarah dengan kata-kata tusabbir untuk menjelaskan sesungguhnya seorang hamba muslim dia akan menghadapi berbagai macam fitnah dalam kehidupan dunia ini. Dan selalu kita ulang-ulang bahwa terkhusus kita orang-orang Islam mukmin yang beriman kepada Allah, kepada hari akhirat, beriman kepada takdir Allah yang baik ataupun yang buruk, dan semuanya apa yang ada di alam semesta ini, ada di dunia ini, pasti akan berjalan sesuai dengan takdir Allah dan tidak akan meleset sedikit pun. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita ujian di dunia ini, tentunya beberapa kemungkinan. Kalau ujian bagi orang kafir, malapetaka, musibah, dan pelaku-pelaku maksiat adalah teguran untuk mereka agar mereka la'allahum yatadarra'un,
agar mereka kembali kepada Allah, agar mereka ingat bahwa ada penguasa alam semesta ini, bahkan yang menciptakan diri Anda, wahai pelaku maksiat, wahai orang-orang kafir, agar Anda tunduk patuh kepada Allah, agar Anda masuk ke dalam Islam. Begitu juga pelaku maksiat, walaupun dia seorang muslim, agar Anda mengetahui bahwa tidak ada jalan keselamatan kecuali dengan mengikuti aturan Allah. Bagi seorang muslim yang dia tidak boleh ujub terhadap amalannya karena bisa membatalkan amalan, bangga dia dengan amalannya, tetapi bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak ada yang memberikan taufik kepada kita ketika kita rajin beribadah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala haula wala quwata illa billah. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Allahumma aslih lana syu'unana kullaha wala takilna ila anfusina tarfata ain. Maka kita selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ujian yang didapati oleh orang-orang yang beriman, Rasulullah, para nabi dan rasul terdahulu, dan juga pengikut-pengikut mereka, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan lurus benar, tidak ada melenceng. Sampai kapanpun dari zaman yang ada di dunia ini pasti akan menghadapi fitnah. Dan beliau menyebutkan begitu banyaknya fitnah, terkhusus fitnah syubhat yang berkaitan dengan kerancuan, berkaitan dengan kesalahan-kesalahan dalam memahami agama. Kesalahan di dalam menuntut ilmu. Ada orang menuntut ilmu agama, duduk di majelis ilmu, tapi dia juga menyimpang. Ini juga syubhat. Ada juga yang mungkin juga beriringan ketika dia menuntut ilmunya salah. Kalau kita katakan tidak berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, tidak mengikuti jalannya para sahabat, maka tentunya amalan mereka biasanya memang mengikuti ilmu mereka. Itu yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW, hataful ilmu al-amal. Ilmu itu kalau sudah dituntut dan ada pada diri kita, dia akan memanggil-manggil kita. Makanya diungkapkan dengan istilah hatafa. Hanya dalam bahasa Arab, telepon itu hatif, memanggil. Dia akan memanggil-manggil diri orang yang menuntut ilmu itu, mari ke sini, mari sini, mari amalkan, mari amalkan. Kalau seandainya salah dalam menuntut ilmu, maka kesalahan fatal akan terbukti di dalam pengamalan ilmu. Dan di sini adalah perkara-perkara syubhat. Terkhusus kalau kita mengatakan di dalam masalah syubhat ini banyak adalah berkaitan dengan perkara tentunya menyelisih sunnah, menyelisih Al-Quran, menyelisih hadis, menyelisih sunnah Nabi SAW, baik dalam perkara akidah yang paling besar, atau perkara ibadah, atau perkara muamalah dan yang lainnya, atau perkara akhlak sekalipun, yang mereka membuat cara akhlak sendiri, tidak meniru Nabi SAW. Dan juga dikenal dengan perkara syubhat adalah perkara bid'ah, amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW, tidak beliau anjurkan di dalam urusan ibadah. Dan ini kasroh, ya, banyak sekali terjadi penyimpangan-penyimpangan, syubhat-syubhat di dalam memahami agama, mengamalkan agama. Begitu juga tidak terputus fitnah keburukan yang ada di permukaan bumi ini. Dan kita mengingat hadis Nabi SAW yang juga pernah kita sampaikan dulu, bahwa Nabi SAW bersabda yang maknanya, tidaklah datang satu zaman kecuali zaman setelahnya lebih buruk dari zaman sebelumnya. Maka zaman Nabi SAW adalah zaman yang terbaik. Khairu hadil ummah, khairu hadil ummah, khairun nas. Sebaik-baik zamanku atau sebaik-baik abad adalah abad yang di situ aku dan para sahabatku berada di dalamnya. Dan setelah itu zaman tabi'in, keburukan sudah mulai bermunculan.
Akan pernah kita sampaikan juga kelompok-kelompok sesat sempalan itu sudah ada bibit-bibitnya, benihnya di zaman Nabi. Di antaranya yang pertama sekali adalah Khawarij yang datang kepada Nabi SAW, seorang yang dari keturunannya dan pengikut-pengikutnya menjadi Khawarij dan semakin besar, ya, yang selalu mengkafirkan pemimpin Muslim, ya, dan juga kaum muslimin yang tidak sejalan dengan mereka. Dan di antara prinsip mereka adalah mengkafirkan pelaku dosa-dosa besar. Sudah ada di zaman Nabi SAW masih hidup dan dia menuntut keadilan. Kalau Nabi tidak adil, siapa lagi yang bisa berbuat adil? Dan semakin besar kelompok Khawarij ini, ya, menjadi kelompok yang besar dan ribuan orang yang telah ikut, ya, dan mereka tidak mengakui Khalifah Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, bahkan mengkafirkannya dan mengkafirkan orang-orang yang bersama Ali bin Abi Thalib. Dan mereka telah membentuk, kalau kita katakan, negara di dalam negara. Dan kemudian muncullah kelompok-kelompok yang lain berikutnya, ada Al-Qadariyah, yang ketika itu masih sahabat, masih banyak juga yang hidup. Di antaranya perkataan yang sangat terkenal Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, seorang sahabat yang mulia dan seorang yang alim, muda, sudah berilmu, sudah, ya, memiliki ilmu yang dalam. Dan dialah yang didatangi oleh dua orang dari Kufah kalau tidak salah, yang mengadukan bahwa ada sekelompok orang yang telah mengatakan bahwa, ya, sesuatu yang terjadi itu tidak ada kehendak Allah di situ, tidak ada keputusan Allah di situ, tidak ada kekuatan Allah untuk menentukan, semuanya dari makhluk. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, apabila kalian bertemu dengan mereka, maka katakan bahwa Ibnu Umar berlepas diri dari mereka dan mereka tidak akan beriman sampai mereka beriman dengan takdir. Maksudnya apa? Mereka kafir. Kelompok-kelompok sesat terus bermunculan, subuhat-subuhat yang mengerikan, yang berbahaya sampai keluar dari Islam terus bermunculan, ya. Munculan setelahnya ada juga Murji'ah, ada juga Jabriyah, ya. Jabriyah lawan daripada Qadariyah. Qadariyah hanya mengatakan manusia yang melakukan, Allah tidak menentukan kehendak manusia itu, tidak bisa mengatur. Kalau Jabriyah, Allah mengatur 100%, manusia ini tidak memiliki pilihan. Mau dia kafir, mau muslim, tidak ada pilihan. Ini Jabriyah. Jadi luar biasa kelompok-kelompok sesat terkhusus dalam perkara akidah. Itu sudah bermunculan. Bahkan masih ada para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian bermunculan lagi adanya orang-orang yang mengagungkan Ali bin Abi Thalib, bahkan sampai kepada tingkat ketuhanan, yaitu Syiah Rafidah, yang asal usulnya dari orang Yahudi. Jadi orang Yahudi ini punya kerja yang luar biasa untuk menyesatkan, ya, manusia. Bahkan disebutkan oleh peneliti, oleh Profesor Dr. Al-Awaji, yang saya punya kitab beliau, dan beliau juga sudah meninggal rahimahullah ta'ala, ada anaknya yang melanjutkan. Beliau sudah profesor dulu mengajar di pasca sarjana di Universitas Islam Madinah, salah satu dosen dari para ustadz-ustadz kita yang tamat jurusan akidah S2, S3. Dan beliau menyebutkan di dalam kitab tersebut, ya, bahwa di antara penyimpangan orang Nasrani, kitab Injil itu sebenarnya pelopor yang menyesatkannya adalah orang Yahudi yang dia pura-pura masuk agama Nasrani dan dia pandai berbicara, pandai mempengaruhi orang, akhirnya dia merubah apa yang ada dalam kitab Injil. Dan begitu juga orang Yahudi terus mereka berusaha untuk merusak agama Islam. Dan Syiah Rafidah adalah salah satu hasil yang berhasil mereka bentuk, ya, menjadi agama tersendiri, bukan agama Islam. Nah, karena prinsip-prinsip dasar Syiah Rafidah itu semuanya bertentangan dengan akidah Islam, dasar-dasar agama. Kalau sudah bertentangan berarti mereka bukan Islam. Maka mereka terang-terangan, kalau kita lihat di media sosial yang mereka menguasai, mereka mengatakan mereka bukan
bukan Islam, mereka bukan sunnah, mereka Syiah. Maka kelompok-kelompok seperti ini terus bermunculan syubhat, keburukan-keburukan, apalagi belum lagi dari sisi keburukan yang lain, maksiat-maksiat, dosa-dosa besar yang bermunculan di mana-mana. Ya. Dulu orang masih malu-malu bersembunyi-sembunyi melakukan mohon maaf perbuatan zina. Tetapi sekarang terkhusus mohon maaf di negeri-negeri kafir barat yang bebas, yang pergaulan bebas, yang katanya menjaga hak asasi manusia, tapi dengan otak mereka, bukan dengan tuntunan dari Allah, mereka bahkan mudah melakukan zina di tepi jalan yang dilihat oleh orang banyak. Ya, mohon maaf, berciuman laki-laki dan perempuan yang bukan mahram di depan orang banyak. Tidak ada rasa malu, sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang mukmin dia mesti memiliki rasa malu. Ya, sudah jelas kalau kita tidak memiliki rasa malu, maka itulah akan terangkat iman dari diri kita. Apalagi mereka orang kafir yang sudah jelas kafir. Makanya Nabi SAW bersabda, al-haya'u minal iman. Ya, al-imanu sab'un wa sittun atau bid'un wa sab'una syu'bah. Ya, iman itu terdiri dari 79 cabang, bahkan lebih. Ya, a'laha qaulu la ilaha illallah, yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah, itu tauhid akidah. Wa adnaha imatatul adha 'anit thariq, dan yang paling rendah adalah menjauhi sesuatu yang menyakiti dari jalan orang banyak yang orang lewat di situ. Wal haya'u minal iman, dan Nabi SAW mengatakan malu adalah bagian dari iman. Bagaimana kalau sudah malu ini terangkat dari diri kita? Dan selalu banyak nasihat para ulama, penekanan terkhusus saya menasihati diri saya sendiri yang kita katakan saya ustadz, penyampai ilmu, penyeru kepada kebaikan, begitu juga secara khusus yang lain para penuntut ilmu, mendalami ilmu agama. Seharusnya sifat malu ini lebih besar pada diri kita daripada orang yang tidak menuntut ilmu. Orang yang tidak masuk di dalam ilmu agama. Maka alangkah menyedihkannya, bahkan orang-orang penuntut ilmu agama tidak malu. Tidak malu di hadapan Allah. Tidak malu terhadap perbuatannya yang dia melakukan maksiat. Ya, bahkan secara terang-terangan. Apalagi di zaman sekarang di media sosial. Keburukan terus menumpuk. Ini namanya fitnah. Luar biasa. Maka kata beliau, kalau sudah seperti ini kita mendapatkan keadaan yang saya sampaikan tadi. Bismillah. Berarti, wahai saudaraku yang aku cintai karena Allah, berarti kebutuhan kita untuk sabar, untuk istiqomah. Istiqomah di dalam agama dan sunnah berat. Maka benar perkataan Imam Al-Muzani kepada kita, sabarkan dirimu untuk berpegang teguh kepada agama dan sunnah di zaman fitnah. Dan beliau dan Syekh Abdul Razak hafizallahu taala mengatakan, dan semua tersebut tidak akan bisa kita dapatkan kesabaran diri kita kecuali dengan kita melakukan sebab-sebab yang bisa membantu kita. Jadi kita mengambil asbab. Jangan hanya mengatakan saya sabar, saya berusaha untuk sabar, tapi sebab untuk sabar itu enggak kita lakukan. Maka di sini Syekh Abdul Razak hafizallahu taala mengatakan ada dua perkara. Silakan ditulis, wa fi muqaddimati hadzal asbabi amrani. Dan di permulaan sebab yang mesti kita lakukan adalah dua. Al-amrul awal, sebab yang pertama, agar kita selamat daripada berbagai macam fitnah dan keburukan, doa Allah Azza wa Jalla wal ilhahu alaihi bitaufiqi wal ismati minal fitani wa su'aluhu as-sabata ala ad-dini was sunnah. Jangan berhenti berdoa
Jangan merasa Anda sudah hafal Al-Quran 30 juz, sudah punya sanad, sudah belajar tafsir, bahkan mungkin selesai 30 juz. Jangan merasa Anda sudah belajar duduk di majelis ilmu, mempelajari sunnah Nabi, bahkan mempelajari akidah, bahkan mempelajari manhaj, bahkan mempelajari akhlak. Ya, jangan Anda merasa Anda sudah selamat daripada fitnah. Semuanya ada di tangan Allah. Seorang bisa selamat daripada fitnah. Allah Maha mengetahui isi hati kita, keinginan kita Allah tahu. Tetapi Allah ingin kita berusaha. Ya, Allah ingin kita berusaha, menjadda wajada. Al-jaza'u min jinsil amal. Lakukan sebab wahai kaum muslimin. Bisa kita katakan ini sebab yang terbesar. Bahkan ini tumpuan harapan kita. Ya, tidak akan bisa kita selamat daripada fitnah, tidak akan bisa kita mendapatkan taufik dari Allah kecuali dengan banyak berdoa. Ya, banyak apa? Banyak berdoa. Bahkan Allah SWT menyebutkan di dalam Al-Quran, ya, Allah akan masukkan orang-orang ke dalam neraka jahanam apabila dia tidak mau berdoa. Yastakbiruna an ibadatihi. Para ulama tafsir mengatakan mereka sombong, tidak mau beribadah, maksudnya tidak mau berdoa. Yang telah kita sebutkan tadi, wallahi ya ikhwan, bahwa sealim apapun kita, sehebat apapun amalan kita, bukanlah kita bisa selamat daripada fitnah kecuali dengan taufik dari Allah. Di antara taufik dari Allah adalah dengan banyak berdoa. Makanya saya katakan tadi, jangan mengandalkan kehebatan Anda dalam ibadah, dalam ilmu, dalam hafalan. Nanti bisa jatuh ujub, dan orang ujub ini amalannya akan hapus. Ya, zahirnya dia istiqamah, wal iyadu billah, bisa jadi dia sebelum mati dia akan sesat. Dia akan menyimpang daripada jalan yang benar. Maka banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kalau kita katakan Anda, saya dan kita semua yang sudah jelas banyak sekali dosa kita. Ya, keburukan kita. Nabi SAW, para nabi dan rasul, dan khusus Nabi kita yang mulia SAW, yang sudah dijamin masuk surga, terbaik di dunia dari seluruh para nabi dan rasul, terbaik di akhirat. Tidak ada yang masuk pintu surga kecuali Rasulullah yang masuk pertama sekali, baru para nabi dan rasul yang lain. Beliau sudah diampuni dosanya, ma taqaddama wa ma ta'akhkhar, telah diampuni dosanya yang lalu dan akan datang. Dan beliau yakin dan tidak ada keraguan bahwa beliau adalah utusan Allah. Dan beliau yakin bahwa Allah bersamanya. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah akan bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang melakukan kebaikan. Apakah mungkin Allah tidak memberikan kemenangan di dalam banyak peperangan? Mungkin. Tapi Rasulullah SAW membuka pintu langit, ya, untuk menyampaikan keinginannya berdoa kepada Allah, selalu berdoa dan banyak berdoa sebelum terjun ke medan peperangan. Padahal kalau kita pikirkan ini Nabi pilihan, gak mungkin tidak ditolong oleh Allah. Tetapi Nabi tidak menyandarkan bahwa dia benar seorang Nabi dan Rasul dan terlalu berhusnuzan kepada Allah, dalam arti tidak berusaha pasti akan dibantu tanpa berdoa. Tidak. Rasulullah SAW orang yang paling banyak berdoa. Bahkan kalau kita baca doa dan zikir yang dikumpulkan dari hadis-hadis Nabi SAW, semua pergerakan hidup Nabi doa. Tidak terlepas dari doa. Keluar masjid, masuk masjid, keluar rumah, masuk rumah, keluar WC, masuk WC, dalam perjalanan, safar, naik kendaraan, bahkan berhubungan dengan istrinya, bahkan masuk ke dalam rumah, bahkan banyak sekali. Makanya dikumpulkan buku zikir dan doa itu, sepertinya tidak semua juga kita bisa menghafalnya. Bahkan sebelum tidur pun kalau antum kumpulkan doa dan zikir Rasulullah, banyak di antara kita yang saya katakan mungkin tidak menghafalnya secara keseluruhan, ada sebagian saja.
Siapa dia? Dia adalah utusan Allah, manusia yang terbaik, khatamul anbiya wal mursalin, sayyidul khalqi ajma'in. Dia adalah nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi dan rasul, pemimpin manusia sampai hari akhirat. Berbanyak doanya wahai kaum muslimin. Ya. Bagaimana dengan kita? Ya, masih kita tidak mau banyak berdoa kepada Allah, apalagi dengan perkara yang besar ini supaya kita selamat daripada fitnah. Telah kita sebutkan tadi. Tidak akan bisa kita lari daripada fitnah. Antum pindah kemanapun di kota, di dunia ini, di Indonesia ini, pasti ada fitnah. Pasti ada syubhat, pasti ada keburukan di tengah masyarakat, bahkan di sekitar tempat tinggal rumah kita. Baik kita ngontrak ataupun rumah yang telah kita beli, di situ kita lama dan tidak akan pindah. Tidak ada fitnah, tidak mungkin. Maka perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ilhah dalam istilah doa itu kalau antum meminta, merengek-rengek, menangis, itu namanya ilhah. Cobalah praktekkan ya anak-anak santri. Apalagi yang Masya Allah hati orang tuanya lembut kepada anaknya, selalu kasihan kepada anaknya. Ya, mana lebih cepat orang tua kita atau bapak kita ngasih ketika kita minta biasa aja, Pak, Bi minta ini, daripada menangis kita di depannya, itu cepat dapat itu. Tapi besok jangan pula dipraktekkan mau minta sesuatu nangis-nangis pula dulu. Ya. Permintaan yang sungguh-sungguh, ilhah. Allah Subhanahu wa taala sangat suka orang-orang yang merengek-rengek meminta kepadanya, bukan hanya sekedar mengangkat tangan. Makanya dalam adab berdoa bukan hanya mengangkat tangan, tapi kita paham apa yang kita ucapkan. Kita minta tapi kita nggak tahu apa yang kita ucapkan. Ini namanya nggak ngerti apa yang diminta. Bagaimana Allah akan mengabulkannya? Semakin hati kita istilahnya kita katakan semakin hati kita tunduk dan tidak ada harapan kecuali hanya kepada Allah, disitulah semakin terkabulnya doa seseorang daripada seorang yang doa sambil-sambilan. Makanya Nabi SAW mengatakan tidak akan dikabulkan doa seorang min qalbin ghafilin, dari hati yang lalai. Ya, maka juga harus kita pelajari adab-adab doa. Doa Allah wa ilha alaihi bitaufiq wal ismatu minal fitan, dan selamat daripada fitnah. Dan meminta kepada Allah as-sabat ala din was sunnah, agar kita tetap istiqamah, tidak akan melenceng, tidak akan keluar sampai mati di atas agama dan di atas sunnah. Saya mengatakan berikut ini syarah dari Fadilatul Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, tetapi sudah diingatkan kita terus, tapi kita masih nggak tahu apa faktornya kita nggak mau berdoa. Apa faktornya kenapa kita tidak mau mengucapkan doa ini, padahal doanya pendek, ringkas, padat, ya, di dalamnya mengandung makna yang sangat luas, permintaan kepada Allah agar kita diselamatkan dari seluruh fitnah. Syekh Abdul Razak hafizahullah taala mengatakan walihada kana aktsara du'ain nabiyina al-karimi sallallahu alaihi wasallam, oleh sebab itu kita mendapatkan adalah termasuk doa nabi yang terbanyak. Perhatikan, aksar, terbanyak, bukan banyak. Banyak doa nabi memang banyak, tapi nabi ada doanya terbanyak, lebih banyak dari doa yang lain. Ya. Rasa saya nggak ada kita yang nggak hafal doa ini. Rasulullah SAW berdoa dan terbanyak doanya, ya muqallibal qulub, apa sambungannya? Tsabbit qalbi ala dinik. Ada tambahan yang lain, ya musarrif. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi. Dalam riwayat Imam Tirmidzi bukan ala tetapi ila. Itu yang saya selalu sampaikan. Kalau muqallib itu ala dinika. Kalau musarrif ila. Ya. Ila, kemudian temannya lafaznya adalah ila ta'atika. Kemudian juga saya selalu menyampaikan untuk diri saya sendiri dan untuk kita semua, ambil doa ini
dan doa terbaik ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Sebelum kita buat lafaz kita sendiri. Ya, apalagi Allah yang berfirman. Ambil doa ini agar kita diselamatkan oleh Allah dari fitnah. Apalagi setelah kita dapat hidayah. Sebagaimana ungkapan sebagian para ulama dan para asatizah kita. Mendapatkan hidayah itu sulit. Dan ternyata mempertahankan hidayah lebih sulit. Anda hijrah kepada Al-Quran dan Sunnah. Dari dulu tidak memahami Al-Quran dan Sunnah. Atau memakai kitab entah apa-apa, kitab antah berantah. Ya, kitab-kitab yang menyimpang. Sekarang kita diberikan hidayah oleh Allah. Diberikan hidayah oleh Allah dari syirik kepada tauhid. Diberikan hidayah oleh Allah dari bid'ah kepada sunnah. Diberikan oleh Allah hidayah meninggalkan dosa-dosa besar. Sehingga kita dekat kepada Allah. Dan banyak melakukan kebaikan. Ya, akan tetapi ya tentunya semuanya adalah merupakan akan tetapi kita mengatakan ya ada saja faktor-faktor yang akan kita hadapi di dalam perjalanan hijrah kita di atas Al-Quran dan Sunnah, di atas kebenaran ini ya, banyak ujian, banyak cobaan, banyak hal yang menggoyangkan kita. Lihatlah biografi kehidupan para sahabat. Apakah para sahabat masuk Islam mereka langsung enak-enak senangnya dapat dunia kaya, mau apapun dunia enggak. Bahkan semakin mendapatkan hal yang menyakitkan. Tetapi ingat bahwa dunia ini memang tempat kita menderita. Semakin menderita kita, sabar kita, dan itu takdir Allah, kita redha beriman, maka semakin tinggi derajat kita di sisi Allah dan menyebabkan tingginya derajat di surga Allah di akhirat. Saya membahas di Ahad pagi di Masjid Umar bin Khattab, kajian kitab Al-Fawaid Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Ya, bahwa beliau menyebutkan sabar terhadap takdir yang buruk. Ya, redha terhadap takdir yang buruk. Dengan insya Allah Allah akan berikan kita kemudahan untuk redha dan menerima dan akan mendapatkan pahala yang besar dengan mengingat bahwa semua perbuatan Allah ya di situ ada 4 yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Yang pertama sekali di situ ada keadilan Allah, al-adlu. Ada keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ada al-maslahatu, ada maslahat. Kita berpikir, kok saya dapat ujian seperti ini? Apa masalahnya untuk saya? Apa kebaikannya untuk saya? Anda nggak tahu. Allah menentukan itu. Allah mengetahui kemaslahatannya ada untuk Anda. Ya. Kemudian disebutkan ada al-addu wal maslahatu wal hikmah. Kemudian ada hikmah. Hikmah mungkin lebih dalam lagi dari kemaslahatan. Banyak perkara yang ada di dalam keputusan Allah yang kita tidak tahu hikmah di baliknya. Yang tahu orang apa? Kalau sudah dapat musibah yang buruk, terkena fitnah, suudzon kepada Allah, berburuk sangka, dan ini dosa besar. Sehingga Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, la tamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi azza wa jalla. Janganlah seorang kalian mati kecuali dia berbaik sangka kepada Allah. Berbaik sangka itu sampai mati. Kita pun misalnya sedang sakit parah pun berbaik sangka terus kepada Allah. Bahkan di ujung kita mau meninggal dunia, berbaik sangka inilah kebaikan husnul khotimah. Kalau kita berburuk sangka kepada Allah, celaka kita. Ketika sudah mau meninggal kita berburuk sangka kepada Allah. Kenapa? Datang malaikat maut mencabut, mati dalam keadaan buruk. Berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan putus asa. Seberat apapun misalnya contoh penyakit, ya, berburuk sangka kepada Allah. Kemudian tidak menggantungkan harapan kepada Allah. Ini berbahaya. Maka kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yang keempat kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid, ada rahmat Allah. Ada kasih sayang Allah kepada kita dari seluruh apa yang telah Allah takdirkan. Termasuk yang setelah kita sampaikan berkaitan dengan bahasan ini, termasuk apapun yang menimpa kita, apapun yang menimpa di sekitar kita, di
kampung kita, bahkan di negeri kita ini berbagai macam syubhat dan keburukan, terutama pada pribadi kita. Berarti di situ ada 4 poin yang harus kita tanamkan di dalam hati kita. Insya Allah kita akan berbaik sangka kepada Allah, kita akan redo, akan sabar dan akan redo dengan apa yang telah Allah putuskan. Apa tadi 4-nya? 1 apa? Ada nyataan nih. 1 apa? Keadilan Allah. Yang kedua? Kemaslahatan. Yang ketiga? Ada hikmah. Yang keempat? Ada kasih sayang Allah. Allah itu sayang kepada kita. Makanya Allah uji. Salah ya. Kalau kita berpikir kita senang hidup kita, apapun yang kita inginkan dari kehidupan dunia ini kita dapatkan, berarti Allah sayang. Salah. Bahkan berbahaya orang-orang yang hidup dalam kesenangan. Lihat Fir'aun, lihat Qarun. Nggak tahu buktinya sudah mati kafir. Maka selalu berbaik sangka kepada Allah. Kita lanjutkan. Ya. Walihada kana aktsar du'ai nabiyina al-karim. Oleh sebab itu terbanyak dari doa Nabi SAW adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Mau ditambah yang lain seperti yang telah kita sebutkan, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala atau ila ta'atika. Ditambah lagi satu doa yang tadi Ustaz belum sampaikan di surat Ali Imran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita meminta kepada Allah setelah diberikan petunjuk, bukan belum diberikan petunjuk. Ya saya katakan tadi, sudah berada di dalam kebenaran, di dalam tauhid, di dalam sunnah. Sudah hijrah kepada kebaikan. Siapa yang bisa menjamin sampai mati? Tidak ada. Tidak ada. Dan jangan percaya dengan diri kita mengatakan saya sudah akan selamat. Nggak mungkin, saya sudah ikut kajian 20 tahun. Ya, saya tinggal di lingkungan orang-orang sunnah, bertauhid. Mana mungkin saya terfitnah, mana mungkin saya sesat. Mana mungkin kata Anda yang menentukannya. Tidak. Minta kepada Allah. Tetap meminta kepada Allah SWT. Bahkan perbanyak doa ini. Terakhir bahasan kita, faqalat ummul mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha, di antaranya istri Nabi SAW Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata kepada suaminya, kepada utusan Allah, ya Rasulullah, wa innal quluba la tataqallabu. Wahai Rasulullah, apakah benar hati manusia itu, semua manusia itu pasti akan berubah-ubah? Apa jawaban Nabi SAW? Faqala Rasulullah SAW, na'am, iya pasti akan berubah-ubah. Bisa saja antum melihat ana di sini, masya Allah tadi mulai ceramah, mungkin ada terasa dalam hati itu, ya, permintaan kepada Allah. Antum melihat zahir ana saja di majelis ini, tapi ana di luar nggak tahu. Ana setelah keluar ini nanti ketemu dengan istri, pergi ke pasar, belanja ke pasar, nanti ada keperluan belanja di mall, berubah hati kita. Di sini anak-anak pondok tidak pegang HP, istiqomah dia, sudah pulang berubah. Itu yang dikatakan hati itu cepat berubah-ubahnya. Ini Nabi SAW yang mengatakan tanpa lihat siapapun, bahkan orang-orang yang saleh sekalipun, orang-orang yang takwa. Apalagi kita yang takwanya 50%, 30%, 20%. Ya. Lampu 5 watt itu nggak enak lagi dipakai, sakit mata kalau baca. Lampu tidur lagi nanti itu 2 watt. Bagaimana kalau keadaan iman kita seperti itu? Ya, mungkin berubah, sangat mungkin seperti ini berubah. Orang yang istiqomah saja mungkin berubah. Kata Nabi SAW, pertanyaan dari Ummul Mukminin Ummu Salamah, apakah hati itu akan mudah berubah dan berubah-ubah? Iya. Innal quluba baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Sesungguhnya hati-hati semua manusia, sebenarnya kan terjemahan kita yang kita sudah pahami. Makanya kita selalu berikan penjelasan supaya nanti juga dalam terjemahan, sebenarnya kalau terjemahan bahasa Indonesia yang asli salah.
Al-qulub itu, qalbun itu artinya jantung bukan hati. Hati itu adalah bahasa Arab yang lain. Cuman sudah familiar. Kalau disebutkan jantung orang nggak nangkap. Ya. Makanya terjemahannya sudah familiar saja. Innal quluba baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Sesungguhnya hati-hati manusia berada di dua jari dari jemari-jemari Allah Ar-Rahman. Yuqallibullahu kaifa yasha. Allah membolak-balikkan hati tersebut semua manusia sesuai yang Allah kehendaki. Kita bahas tadi kelompok Jabriyah yang mengatakan orang sesat, orang kafir, pelaku zina, pelaku maksiat, ya, orang musyrik, bahkan iblis atau yang lainnya, ya, atau orang yang taat para nabi dan rasul, orang yang selalu ke masjid, selalu ikut majlis taklim, selalu baca Al-Quran. Ini bukan karena manusia. Manusia tidak punya pilihan, tidak punya ikhtiar, tidak ada kemampuan, tidak ada qudrah, tidak ada iradah. Ini kelompok sesat Jabriyah. Makanya kalau kita kaitkan dengan perkataan Nabi SAW ini, bahwa Allah akan membolak-balikkan hati manusia sesuai dengan kehendak Allah. Kalau kita pikir hanya sampai di sini saja, kita ambil lafaz hadis ini, kita pahami hadis Nabi sampai lafaz ini saja, maka kita akan mengatakan betul juga ya pendapat Jabriyah. Allah itu membolak-balikkan sesuai kehendak Dia. Ya kan Allah yang berkehendak, mau sesat kamu mau tidak, mau taat mau tidak, ya, mau kafir mau tidak, kan Allah yang membolak-balikkan. Benar. Yasha sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi ingat bahwa Allah Maha Adil. Bahwa Allah tidak akan mengazab ke orang-orang yang beriman bertauhid. Dan Allah SWT tidak akan mungkin memasukkan ke dalam surga orang kafir, orang munafik, pelaku maksiat yang tidak bertaubat. Allah Maha Adil. Semuanya betul bimasyiatillah. Tetapi masyiatullah juga dibantu dengan apa? Dibantu dengan asbab. Nah, makanya kembali kepada penjelasan Syekh Abdul Razak. Kita harus mengambil sebab. Bab apa? Bahkan maksimal. Banyak dari para santri yang menghafal kata-kata ini, manjadda wajada, tapi dalam prakteknya nggak dipraktekkan. Siapa yang bersungguh-sungguh dapat. Mau dapat bagus nilai, mau hafal Quran bagus, mau cepat hafalan, tapi nggak diambil sebab. Ya, hafal malas, ngulang malas, ya. Belajar malas, ingin juara 1, mundurlah kamu, keluarlah. Ya. Ingin dapat nilai yang bagus, ini namanya nggak ngambil sebab. Maka Allah SWT benar membolak-balikan hati manusia sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Allah akan menetapkan hati kita di dalam agamanya. Bagi siapa? Bagi orang yang dia berusaha semaksimal mungkin untuk menetapkan dirinya dalam agama Allah. Fa in sya'allahu azza wa jalla aqamahu wa in sya'allahu azaghahu. Apabila Allah berkehendak, Allah akan mengistiqamahkan orang tersebut berada di atas kebenaran. Apabila Allah menghendaki, Allah juga akan menyesatkan orang tersebut. Akhrajahu Imam Ahmad fi musnadihi. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya nomor hadis 26.576 dengan lafaz dari beliau, dan juga diriwayatkan dari Imam At-Tirmizi yang saya sebutkan tadi. Dalam beberapa riwayat ada diriwayatkan juga oleh Imam Tirmizi dalam kitabnya Jami', yaitu Jami' Imam Tirmizi Sunan Tirmizi nomor hadis 3522, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani di dalam silsilah hadis sahihah nomor hadis 2091 yang kita baca tadi. Ini poin yang pertama. Berarti apa? Memperbanyak doa. Dan di antara doa supaya selamat dari fitnah, khusus ambil doa-doa yang kita ingin selamat daripada fitnah. Bahkan semua fitnah. Ya, muqallibal qulub di antaranya, ya musarrifal qulub di antaranya. Di antaranya Rabbana la tuzigh qulubana. Ya, di antaranya juga bisa masuk umum. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits sampai selesai. Di dalam satu riwayat ada dikatakan, Allahumma inni a'udzubika minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari seluruh fitnah yang nampak dan yang tidak nampak. Yang nampak mungkin kita bisa hindari, tapi siapa yang bisa selamat daripada yang tidak nampak? Apalagi kita bersendirian.
Ya, doa kepada Allah terus, jangan berhenti berdoa. Fitnah terus menghampiri kita. Makanya ungkapan-ungkapan ini rasa saya familiar bagi kita mungkin yang selalu hidup, yang selalu duduk di majelis ilmu. Para ulama mengatakan al-qulubu dha'ifa wal fitanu khattafah. Hati itu lemah, sementara fitnah menyambar-nyambar di mana-mana. Makanya jangan dekat fitnah. Sudah jelas barang itu berbahaya, didekati pula. Sudah jelas majelis itu berbahaya, datang pula ke majelis itu. Ya. Sudah jelas teman itu berbahaya, merusak agama dan akhlakmu, bergaul kamu dengannya. Ya sudahlah, disitulah ketentuan Allah. Allah menyesatkan Anda. Makanya cari faktor-faktor penyebabnya, al-asbab, al-mu'inatu alaiha, harus dicari maksimal, jangan sambil-sambilan, jangan malas-malasan. Betul-betul dicari. Orang yang sudah maksimal pun mengambil sebab, tetap ketentuannya dari Allah. Tapi insya Allah, Allah kita yakin Allah maha adil. Ya, Inna Allah di dalam surah Al-Baqarah katakan la yudhi'u imanakum. Di awal juz ke-2 Al-Baqarah. Ya, Allah tidak akan menyia-nyia amalan kalian. Allah maha baik, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Bar. Ya, Al-Muhsin, Al-Adlu, ada pada Allah. Ya. Maka kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingat perbanyak doa dan perbanyak doa. Ya, terkhusus berkaitan dengan kita supaya selamat dari berbagai macam fitnah. Secara khusus mungkin antum bisa juga berdoa, apalagi fitnah dunia dikatakan berat, fitnah wanita terkhusus bagi laki-laki adalah terberat. Makanya Nabi SAW mengatakan ma taraktu fitnatan asyaddu ala rijal minan nisa. Atau kama qala Nabi SAW, tidak ada aku meninggalkan fitnah yang terbesar bagi seorang laki-laki kecuali wanita. Bukan hanya Anda yang belum menikah, kami juga. Bukan hanya orang tua, orang muda, tua pun. Kadang-kadang orang mengatakan makin tua makin jadi, tua-tua keladi. Ya, sudah jelas mau mati masih juga lagi selingkuh. Ya, enggak sadar. Subhanallah, masih juga berbuat zina. Minta kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal fitani ma dhahara minha wa ma batana. Allahumma inni a'udzubika min fitnatid dunya wa fitnatin nisa. Bisa kita ucapkan ini. Demi Allah saya mengatakan pengalaman pribadi saya, bukan sombong tapi mengambil pelajaran supaya antum para santri ngambil pelajaran. Ya. Saya nggak pernah mondok. Tapi saya semangat, insya Allah diberikan taufik oleh Allah belajar bahasa Arab. Dan pelajaran yang paling saya sukai bahasa Arab. Baik kursusnya, belajar sendiri. Sebelum masuk LIPIA Jakarta, saya juga baca kitab apa yang akan dites. Saya akan baca kitab Arabiyah Linasyi'in 6 jilid. Itu dipelajari 2 tahun. Saya belajar sebulan, saya tuntaskan. Untuk bisa ikut tes. Supaya tahu gambaran mana soal-soalnya. Alhamdulillah diberikan taufik oleh Allah, lulus. Belum pandai ngomong bahasa Arab seperti anak pondok yang sudah 6 tahun. Apa yang didapat dari sekolah yang bukan pondok. Tetapi Allah berikan taufik. Dalam perjalanan hidup, saya katakan, saya dulu bukan tinggal di asrama di LIPIA, tapi di luar kami di kos-kosan satu rumah dengan ustadz-ustadz kita yang ada sekarang, bahkan ustadz kibar kita, Dr. Ali Misri, ana dulu serumah dengan beliau, bahkan sama masuk ke LIPIA, sama juga alhamdulillah lulus Madinah, sama, teman umur beliau lebih tua dari saya. Ustadz Muhammad Elfisham dari Padang, kami juga dulu sama. Bahkan anak sekelas dengan Ustaz Al-Fisham di Kuliatul Hadis. Dan ustaz-ustaz yang lain. Saya merasakan subhanallah, apa yang orang tidak tertarik dengan saya. Ya, tetapi subhanallah fitnah wanita itu luar biasa. Apalagi saya mengatakan, apalagi hidup di Jakarta. Antum hidup di Pekanbaru aja sudah terfitnah, apalagi di Jakarta. Luar biasa fitnah wanita. Tapi kita harus terus takut kepada Allah. Terus minta pertolongan kepada Allah. Dan niat luruskan niat kita. Tujuan saya datang ke sini menuntut ilmu.
Bukan untuk pacaran, bukan untuk cari jodoh. Bukan untuk terfitnah dengan wanita. Saya ingat di sebelah rumah yang saya tinggal, kami ngambil satu rumah 10 orang di dalamnya, semuanya mahasiswa Libya dari Riau dan Sumatera Barat. Ada ibu-ibu tuh genit dia. Ya, orangnya cantik, tapi itulah genit, selalu goda saya, tapi saya nggak peduli, saya cuekin aja. Di sebelahnya lagi kita dapatkan tetangga, waliyatubillah. Saya katakan tadi terang-terangan, mohon maaf ya. Ya, jangan dibayangkan negatif, ciuman langsung laki-laki perempuan. Ini jendela rumah kita, kan dekat-dekatan tuh. Jakarta itu rumahnya rapat-rapat. Kita buka, sudah ketemu dia duduk di situ, jangan lagi ciuman dengan pacarnya. Apa perasaan antum? Jiwa antum masih muda. Anak ini bergejolak syahwat masih muda. Apa yang terpikir oleh kita ketika melihat itu? Itu ujian berat. Fitnah wanita. Ya. Maka minta kepada Allah keselamatan. Salah satunya adalah dengan menyibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan agama. Belajar, betul-betul belajar. Masuk dari pagi, pulang siang. Sebagaimana antum di sini. Sibukkan diri kita dengan belajar. Jangan pikir-pikir yang di luar. Apalagi pikir-pikir maksiat, jangan. Sibukkan diri kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Kalau saya dulu di luar, insya Allah kita selesaikan sampai 6:30. Kita sudah selesai nih ya. Perkara yang kedua nanti pada pertemuan yang selanjutnya. Saya selalu mengatakan ini tambahan pengalaman yang mungkin antum bisa ambil. Dan antum bisa lebih baik dari ana. Bahkan banyak orang yang lebih baik dari ana. Maksudnya dalam arti apa? Mengisi kekosongan waktu. Kalau kita merasa agak kuat, agak ingin supaya di setel sedikit nafsunya, ambil kegiatan yang bermanfaat. Betul-betul. Saya dulu ikut bela diri. Di Jakarta itu saya ikut Tipan Pokan. Di Madinah saya juga ikut belajar kungfu dengan mahasiswa Cina. Ya. Dan saya pulang dari sana pun saya ngajar di pondok pesantren bela diri. Ya. Jangan lihat tubuh anak kecil. Antum boleh tunggu di luar. Ya, kalau mau coba. Maksud Anda begini, harus ada kegiatan kita yang bermanfaat. Ya. Harus ada kegiatan kita yang bermanfaat. Nah, termasuk kalau sudah kosong waktu kita, ini kan pengalaman nanti antum sudah tamat pondok, ini antum misalnya mau melanjutkan, saya mau ke Jakarta Ustaz, silakan masuk ke Libya, Masya Allah. Kita cari yang memang betul-betul manhaj, belajarnya jelas, kita nambah ilmu, bukan hanya cari sarjana S1, S2, S3 itu gampang dicari. Tinggal duit aja. Tapi ilmu belum tentu dapat. Ya. Kalau Anda berniat pergi jauh, merantau, dan memang tujuan kita menuntut ilmu itu merantau itu lebih baik. Dan kita mengikuti salafus saleh, mereka menuntut ilmu itu pergi bertebaran ke permukaan bumi mencari ulama. Dan ini jalannya sunnah para salafus saleh. Jangan seperti kata dalam tempurung. Antum tidak akan dapat pengalaman. Hanya Anda isi waktu Anda. Belajar dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. 5 hari, 2 hari libur Libya. Dulu Madinah begitu juga. Kalau Madinah, Kamis, Jumat. Di Saudi secara umum. Kalau di sana karena liburan banyaknya kan Sabtu Ahad, maka diikut Sabtu Ahad. Ngapain antum 2 hari ini? Ya, seperti tadi. Karena ambil kegiatan bela diri. Habis itu, jangan lupa ada kajian. Setiap pagi Sabtu, Anda ngaji dengan Ustaz Abdul Hakim Abdab Sahih Bukhari. 2 tahun. Tidak pernah lepas, kecuali libur. Hari Ahad, kalau ada masih waktu, Anda akan berangkat naik kereta api dari Jakarta ke Bogor. Hadir apa? Kajian Ustaz Yazid. Usulus Salasa. Beliau juga ngisi kajian ada di Jakarta Pusat, Masjid Dewan Dakwah. Kitab Riyadhus Shalihin dengan kitab Tauhid, saya kejar ke sana. Isi waktu kita yang berfaedah. Cukup? Sudah lulus Madinah? Cukup belajar dari pagi sampai siang, pagi sampai siang? Tidak. Sore nanti ada kajian lagi. Saya katakan, Syekh Abdul Razak, ini masuk guru saya misalnya. Yang saya halakoh langsung sama beliau. Kitab Tauhid saya belajar juga sama beliau. Di masjid kampus juga ada halakoh pagi Sabtu, Ahad, libur kami juga ada halakoh. Dengan Syekh Ibrahim Ruhaili saya juga pernah berhalakoh. Usulul Salasa. Jadi isi waktu. Selesai, misalnya dari asar sampai dekat maghrib selesai udah. Tidak nambah lagi, kejar lagi ke Masjid Nabawi. Masjid Nabawi alhamdulillah ada fasilitas dari kampus, dijemput asar,
antar ke Masjid Nabawi, nanti dijemput lagi, bawa ke pulang sesudah Isya. Udah, isi waktu kita lagi apa? Hadir di halaqah Masjid Nabawi. Saya cari-cari yang paling banyak. Karena ada 2 hari Syekh itu, ada yang 1 hari seminggu, ada yang 5, ada yang 4. Yang paling banyak itu Syekh Abdul Muhsin, ayah Syekh Abdul Razak, belajar hadis. Duduk kita di situ. Waktu kita bermanfaat, maghrib sampai Isya, maghrib sampai Isya. Pegang kitab, belajar dulu Sunan Nasai dengan Sunan Abu Daud saya belajar. Walaupun tidak tuntas, tamat, pulang. Ya, makanya Ustaz Asfri ini sekarang beliau lagi ngisi di Masjid Rautul Jannah Sunan Nasai. Itu setelah beliau belajar dengan Syekh Abdul Razak sama dengan Anda, satu majelis. Kitab Sunan Nasai telah kami pelajari. Ya. Dan catatan-catatan yang beliau dapatkan dari Syekh Abdul Razak, mungkin beliau juga membaca kitab tambahan sarah, beliau sampaikan sekarang. Kajian beliau di Masjid Rautul Jannah sekarang setiap subuh. Ya. Itu yang saya maksudkan, kesibukan kita harus, subhanallah, nasihat saya karena Allah, demi Allah saya menasihati karena Allah. Banyak orang yang mengatakan, Ustadz, kenapa anak-anak sekarang tamat dari UIM Universitas Islam Madinah nggak bisa ceramah, nggak pandai khutbah Jumat, ya, nggak dalam ilmunya seperti antum? Karena bukan seperti kami dulu mereka buat. Sekarang sistem SKS, belajarnya seminggu itu terserah dosen. Masuk, kata dia, masuk. Ya, hari Sabtu masuk, berapa? 2 jam, berarti kosong yang lainnya. Hari Senin masuk, ya. Jam sekian masuk lagi kosong. Kami belajar seperti kalian. Itu yang paling bagus. Di LIPI alhamdulillah itu masih dipertahankan. Pagi masuk, pulang zuhur. Pagi masuk, pulang zuhur. 2 hari yang libur. Itu yang terbaik. Karena waktu kita kalau semakin kosong, semakin latang setan itu akan menguasai kita. Lihat sekarang mahasiswa Madinah. Namanya saja lulusan Madinah. Masya Allah. Baru lulus. Keluar namanya yang akan berangkat tahun ini. Tapi di sana belum tentu berhasil. Karena tadi banyak waktu kosong. Kalau udah pergi Ustadz umrah, mana si fulan? Pergi Ustadz ke pasar. Loh, kok enggak ada di Masjid Nabawi? Ya dia lagi belanja. Ngapain? Waktu kita, manfaat antum berada di kota Nabi, ada majelis ilmu, ada ulama di sana, masih keluyuran. Ya. Dulu ini kami enggak punya. Tapi ini sekarang sudah pun semua orang pegang. Semakin besar lagi fitnahnya. Habislah waktu kita. Habis waktu kita. Gak mau lagi duduk di halaqah ilmu. Apalagi kita dulu kalau punya duit, banyak realnya, kumpulkan beasiswa, dapat zakat, beli kitab. Sekali setahun itu ada pameran kitab, Ma'radul Kutub. Sekali belanja 2.000 real, 3.000 real. Sudah kita kumpulkan selama setahun. Sekarang mahasiswa UIM tidak ada yang mau beli kitab. Apa katanya? Sudah ada Ustadz di PDF. Kalau HP hilang, hilanglah kitab itu semua. Ya, lagi pun malas orang kena bacanya. Makanya belajar kitab itu pakai ini. Ya. Maka ini masukan aja untuk kalian. Kalau kalian besok ditakdirkan oleh Allah, di antara kalian ada yang berangkat di Universitas Islam Madinah atau universitas yang lain di Saudi, ingat pesan saya ini. Sibukkan diri antum dengan menuntut ilmu. Ini hanya sebagai wasilah. Jangan sibukkan dengan ini. Ini penolong saja, pembantu kita, bukan semakin kita jauh. Ya, habis waktu sana sini. Apalagi masya Allah fitnah besar, belajar apa? Sudah lewat juga ya 5 menit. Ini termasuk fitnah yang besar. Nih, sudah jelas beasiswa ada, senang dah hidupnya di sana. Asrama ada, makan itu dari beasiswa itu masih berlebih, bisa beli baju, bisa makan nabung. Antum perlu tahu Anda nikah. Tidak ada 1 rupiah pun dari bapak bantu. Dari saya, tabungan saya selama di Madinah. Minta izin saja mau nikah. Jadi ada manfaat. Ya, maksud saya tadi itu kita betul-betul memanfaatkan waktu. Ya, yang saya sebutkan tadi sangat disayangkan sekali. Apalagi fitnah sekarang, fitnah duit itu apa? Travel umroh. Mahasiswa Madinah banyak terjerat sekarang dengan travel umroh. Makanya saya dapat kemarin, kita kan alumni-alumni Madinah yang tahun lalu sampai yang mungkin terakhir ada dimasukkan di grup terkhusus yang kita kumpul di dalam ustadz-ustadz yang salafi, ya, bermadhab salaf. Kemarin di share oleh Ustadz Abu Yusuf Ahmad Ja'far, beliau kan termasuk perwakilan untuk Indonesia. Beliau nge-share langsung tulisannya di situ,
Mahasiswa termasuk mahasiswa yang terbanyak tidak masuk kuliah adalah mahasiswa Indonesia. La ilaha illallah. Mahasiswa Indonesia banyak yang gaib. Di mana kuliahnya? Di UIM. Apa fitnahnya? Fitnahnya tadi. Fitnahnya waktunya banyak lowong. Tidak dimanfaatkan. Fitnah travel yang manis. Ya. Kadang-kadang kan mau masuk kuliah. Kan tadi sistem SKS. Langsung orang travel itu kan dia ada kerjasama tuh. Kalau enggak nanti diputuskan. Ali, mana kau? Ya, kata orang travel. Oh, saya mau masuk kuliah. Ini ada jemaah, cepat datang, jemaah sambut. Nah, udahlah, tinggal kuliah. Dapatlah duit dia. Tapi dia berkhianat terhadap amanah. Dia telah keluar namanya lulus di sana dan dia sudah di beasiswa dan dia khianat. Makanya kalau sebenarnya secara resmi di Saudi, kalau tahu mahasiswa yang bekerja itu langsung dipulangkan, tidak dibalikkan lagi. Anda menuntut ilmu. Makanya Masya Allah kemarin Ustaz Ali Misri juga mengumpulkan banyak mahasiswa ketika beliau umroh terakhir, atau sebelumnya, waktu beliau masih di Jember kalau tidak salah, beliau mengatakan, antum ngapain di sini? Pergi nuntut ilmu atau pergi apa? Pergi travel. Ya, cari duit. Ya, keliling ke sana kemari. Sudah salah niat antum, katanya. Ini nasihat ya, antum ingat aja yang Anda katakan ini. Ya, takdir antum nanti Anda di depan nggak tahu. Ya, kita dalam menuntut ilmu, tapi ini nasihat untuk para penuntut ilmu, mau berhasil atau tidak, mau berilmu atau tidak. Nah, pikirkanlah apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala alam bisawab. Fitnah. Kita kan berbicara tentang fitnah, luar biasa. Penuntut ilmu pun kena fitnah. Ya, kalau tidak hati-hati banyak fitnah. Minta kepada Allah ketetapan hati dan istiqamah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa taala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah tabaraka wa taala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Anda, pemirsa Asil TV dimanapun berada, para pencinta Asil TV dimanapun berada, untuk meringankan beban operasional yang dibutuhkan oleh Asil TV di dalam mengemban suara dakwah yang agung ini. Mari infakkan sebahagian daripada yang Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan kepada kita, dari apa yang Allah rezekikan kepada kita, guna kepentingan syiar dakwah melalui media-media, di antaranya adalah Asil TV. Melalui Asil TV, sangat banyak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang bisa mendapatkan dakwah di bumi yang sangat jauh, di negeri yang sangat terpencil. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan hidayah kepada sunnah Rasulullah SAW melalui media Asil TV yang kita cintai. Semoga apa yang antum berikan merupakan pembuka kebaikan, merupakan pembuka hidayah bagi saudara-saudari antum menuju jalan yang sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta SAW, sehingga di akhirat mendapatkan pahala bagaikan seorang yang di tangannya Allah Tabaraka wa Ta'ala bukakan hidayah kepada seseorang, seperti yang dikatakan Nabi kita tercinta SAW, la iyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Sekiranya satu orang mendapatkan hidayah melalui dirimu, melalui usahamu, melalui apa yang telah engkau berikan, melalui apa yang telah engkau dakwahkan, maka itu lebih baik daripada unta merah
sebagian para ulama mengatakan lebih baik daripada dunia dan perhiasannya. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, saya Abu Zubair Hawari. Saat ini saya sedang berada di kawasan Markas Sunnah Nusantara. Di belakang saya nampak bangunan Masjid Al-Hijrah. Pertama kali saya ke sini dahulu, bangunan ini belum nampak, masih basement saja. Alhamdulillah saat ini sudah tegak, lantai 1, 2 itu sudah nampak. Dan ini insya Allah akan menjadi salah satu sentral dakwah di Pekanbaru. Dan mudah-mudahan juga menjadi pusat untuk kegiatan-kegiatan Islam seperti pusat ibadah, pusat menuntut ilmu, pusat pembinaan para da'i-da'i dan seterusnya. Tentunya perjuangan ini butuh kebersamaan, dukungan dari saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat.